Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang laporan praktikum biokimia tentang isolasi pemurnian protein yang berjudul isolasi pemurnian dan karakterisasi enzim selulosa dari Bacillus subtilis, dengan tujuan untuk mengetahui suhu optimum dan pH optimum enzim hasil pemurnian, untuk mengetahui nilai Vmax, Km, Ki, Kt setengah, dan delta Gi. Latar belakang: enzim selulosa adalah salah satu enzim yang banyak dimanfaatkan untuk mengolah limbah industri berselulosa menjadi glukosa, dan enzim ini banyak menarik minat dunia untuk memproduksi bioetanol. Penggunaan enzim dalam industri menuntut persyaratan tertentu, antara lain enzim harus stabil pada suhu tinggi dan tahan pH ekstrim. Untuk mendapatkan enzim yang mempunyai stabilitas dan aktivitas yang tinggi pada kondisi ekstrim, dapat dilakukan isolasi langsung dari organisme yang ada di alam dan hidup pada kondisi tersebut, atau ekstrimofilik, atau dengan modifikasi kimia terhadap enzim yang berasal dari organisme yang hidup pada kondisi tidak ekstrim, atau mesofilik. Enzim selulosa merupakan protein yang terdapat di dalam sel hidup yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia. Pemurnian enzim selulosa merupakan metode untuk memisahkan atau pemurnian enzim dari molekul-molekul protein dalam enzim selulosa. Pemurnian selulosa bertujuan untuk memperoleh enzim selulosa dari suatu isolat Candia utilis yang lebih murni dari ekstrak kasar enzim selulosanya. Kemampuan enzim selulosa dalam menghidrolisis selulosa akan meningkat apabila dilakukan optimasi pemurnian aktivitas selulosa, menurut Sinatari dan kawan-kawan tahun 2013. Pada penelitian ini telah dilakukan karakterisasi pada enzim hasil pemurnian dengan variasi suhu, pH, substrat, dan stabilitas termal untuk mengetahui suhu optimum, pH optimum, dan kinetika dan stabilitas termalnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan kestabilan enzim akan dilakukan modifikasi kimia terhadap enzim selulosa hasil pemurnian, sehingga enzim selulosa hasil pemurnian dapat memenuhi persyaratan dalam dunia industri dan dapat dimanfaatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Bahannya itu adalah bakteri Bacillus subtilis. Nah, bakteri ini itu tergolong dalam famili Bacilliaceae. Bakteri ini memiliki sel berbentuk batang dan umumnya ukurannya itu besar. Dan bakteri ini itu merupakan bakteri gram positif. Di situ juga sudah dicantumkan gambar dari bakteri Bacillus subtilis. Alat praktikumnya di sini yang pertama menggunakan alat-alat gelas. Alat gelasnya seperti yang pertama Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer itu berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Yang kedua untuk menghomogenikan suatu zat kimia. Nah, biasanya itu digunakan dalam proses titrasi. Lalu ada beker gelas yang berfungsi untuk menampung zat kimia, untuk menghomogenikan juga suatu larutan dan sebagai media pemanasan. Lalu selanjutnya ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume suatu larutan. Nah, di situ juga sudah terdapat gambarnya, gambar alat-alat praktikumnya. Lalu untuk alat yang kedua itu ada mikropipet. Itu gambarnya udah ada di sampingnya, bagian pojok kanan atas. Nah, itu digunakan untuk memindahkan larutan atau suatu cairan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi volumenya itu sangat kecil, hingga 1 ml. Lalu yang ketiga itu ada autoclave. Gambarnya ada di pojok kanan bawah. Nah, itu berfungsi sebagai membantu dalam membunuh suatu mikroorganisme. Yang keempat itu ada laminar air valve. Gambarnya ada di kirinya. Itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk inokulasi mikrobiologi. Lalu yang kelima ada spektrometer UV vis. Gambarnya ada di kanannya. Itu digunakan untuk menentukan seberapa cepat kemampuan suatu konsentrasi dalam larutan dalam menyerap suatu cahaya. Lalu yang keenam ada sentrifuga. Gambarnya ada di kirinya yang dominan putih. Nah, ini berfungsi untuk memutar objek atau suatu sampel dengan kecepatan yang tinggi. Nah, pemutaran ini membuat partikel
shaker. Shaker ini berfungsi untuk mengaduk suatu campuran larutan zat sehingga membuat larutannya homogen dengan getaran. Jadi shaker ini memberikan suatu getaran atau gerakan satu arah gitu yang membuat getarannya itu menjadikan zatnya itu menjadi campur atau homogen gitu. Untuk yang kedelapan itu ada magnetic stirrer, berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan cara pengadukan. Gambarnya ada di sebelah kanannya. Lalu yang kesembilan itu ada inkubator, gambarnya ada di kanannya. Nah, itu digunakan untuk menginkubasi mikroorganisme, misalnya seperti mikroba, fungi, atau sel mikroba jenis lainnya pada suatu kondisi tertentu. Untuk yang ke-10 ada penangas, gambarnya ada di kanannya. Untuk menciptakan suhu yang konstan dan untuk inkubasi pada analisis mikrobiologi. Yang ke-11 ada water bath, gambarnya ada di kanannya. Nah, itu untuk pemanasan pada suhu rendah sekitar 30 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius, serta penguapan zat atau suatu larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Kemudian lanjut ke cara kerja. Yang pertama adalah pembuatan media inokulum dan fermentasi. Media inokulum dan fermentasi yang digunakan terdiri dari urea 3, yaitu NH4 2 kali SO4 1,4 gram, KH2PO4 0,5 gram, CaCl2 0,1 gram, MgSO4 0,2 gram, dan peptan 5 gram. Kemudian ditambah yeast ekstrak 5 dan CMC5 yang dilarutkan dalam buffer fosfat pada pH 6 dengan konsentrasi 0,1 molaritas. Media ini disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer selama kurang lebih 15 menit dalam autoclave. Yang kedua, produksi enzim selulosa. Sebanyak 3 ounce biakan Bacillus subtilis ITBCCB 148 dari media agar miring diinokulasi dalam media inokulum secara aseptis, lalu dikocok dalam shaker water bath incubator dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, media inokulum dipindahkan ke dalam media fermentasi dan dikocok dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 40 derajat Celcius selama 72 jam. Yang ketiga, isolasi enzim selulosa. Biakan disentrifugasi pada 4500 rpm dan suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit. Filtrat yang diperoleh merupakan ekstrak kasar enzim selulosa. Yang keempat, pemurnian enzim selulosa dengan cara fraksinasi menggunakan garam amonium sulfat pada derajat kejenuhan antara 0 sampai 90% dan didialisis selama 24 jam. Tahap kelima, penentuan suhu optimum. Dilakukan dengan cara memvariasikan suhu, yaitu pada suhu 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80 derajat Celcius. Keenam, penentuan pH optimum. Ditentukan dengan cara memvariasikan pH, yaitu pH 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, dan 9. Ketujuh, penentuan nilai Km dan V maksimal. Nilai Michaelis-Menten atau Km dan laju reaksi maksimum atau Vmax enzim dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi substrat, yaitu 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, dan 1,25%. Yang terakhir, penentuan waktu paruh T1/2, konstanta laju inaktivasi atau KI, dan perubahan energi akibat denaturasi
delta GI. Penentuan nilai KI enzim menggunakan penentuan persamaan kinetika inaktivasi orde 1 dengan persamaan sebagai berikut. Seperti pada slide yang sudah dituliskan, persamaan yang digunakan adalah in dalam kurung EI per E0 sama dengan minus KI kali T. Yang kedua, untuk perubahan energi akibat denaturasi atau delta GI, enzim menggunakan persamaan delta GI sama dengan RT kali in dalam kurung KI kali H per KB kali T. Lanjut ke hasil. Yang pertama adalah hasil pemurnian enzim selulosa. Seperti pada gambar tabel 1, yaitu skema pemurnian enzim selulosa dari Bacillus subtilis IDBCCB 148, dapat dilihat bahwa aktivitas unit ekstrak kasar enzim selulosa sebesar 0,907 DA per mililiter dengan kadar protein 0,2015 mg per mililiter. Enzim selulosa fraksinasi amonium sulfat hasil dialisis mempunyai aktivitas unit sebesar 2,7835 DA per mililiter dengan kadar protein 0,1719 mg per mililiter. Dari perbedaan hasil tersebut bisa dikatakan enzim fraksinasi amonium sulfat hasil dialisis mempunyai kemurnian 3,6 kali dari enzim hasil ekstrak kasar dengan perolehan 36,33%. Lanjut pada hasil yang kedua, yaitu pada penentuan suhu optimum. Pada gambar di 1 dapat dilihat bahwa suhu optimum enzim hasil pemurnian yaitu pada suhu 55 derajat Celcius. Bisa dilihat pada grafik gambar di samping. Dari hasil suhu tersebut, enzim ini dinyatakan belum memenuhi syarat untuk digunakan dalam industri. Karena hal itu, enzim yang dapat bekerja pada industri harus pada suhu antara 60 sampai 125 derajat Celcius. Yang ketiga adalah hasil penentuan pH optimum. pH optimum enzim hasil pemurnian dapat dilihat pada gambar 2, yaitu pada pH 6. Gambar 2 menunjukkan enzim hasil pemurnian cukup stabil pada pH asam dengan aktivitas sisa di atas 90% adalah pH 5,0. Keempat, penentuan Km dan Vmax. Dari persamaan Lineweaver-Buck dapat ditentukan nilai Vmax enzim hasil pemurnian sebesar 204,08 mikromol per mililiter pangkat min 1 per menit dan harga Km sebesar 3,82 mg per mililiter substrat. Yang terakhir adalah hasil dari waktu paruh, konstanta inaktivasi termal, dan perubahan energi akibat denaturasi. Seperti pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa nilai
waktu paruh enzim hasil pemurnian yaitu 19,5 menit dengan nilai KI sebesar 0,0355 menit pangkat min 1 dan energi akibat denaturasi sebesar 102,449. Hasil ini menunjukkan enzim hasil pemurnian cukup stabil dengan memperlihatkan waktu paruh 19,5 menit. Untuk pembahasan, di sini terdapat skema pemurnian enzim selulosa dari bakteri lokal Bacillus subtilis. Nah, ini dapat dilihat pada tabel yang pertama, di mana terdapat tahap-tahap yaitu ekstrak kasar, fraksinasi amonium sulfat, dan hasil analisis. Nah, di sini terdapat volume enzim pada ekstrak kasar 870, aktivitas unitnya 0,907, aktivitas total 789,09, kadar protein 0,2015, aktivitas spesifik 4,5, perolehannya 100%, kemurniannya 1 kali. Untuk fraksi molnya, volume enzimnya terdapat 103, aktivitas unitnya 2,7835, aktivitas totalnya 286,7, kadar proteinnya 0,1719, aktivitas spesifik 16,2, perolehan persennya 36,33%, dan kemurniannya 3,6 kali. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas unit ekstrak enzim selulosa sebesar 0,907 mili dengan kadar protein 0,2015 mg per mililiter. Enzim selulosa fraksinasi amonium sulfat hasil dianalisisnya mempunyai aktivitas unit sebesar 2,7835 ml dengan kadar protein 0,1719 mg per mililiter. Enzim fraksinasi amonium sulfat hasil analisis mempunyai kemurnian 3,6 kali dari enzim hasil ekstrak kasar dengan perolehan 36,33%. Pemurnian enzim yang dilakukan adalah 2 tahap, yaitu fraksinasi dan amonium sulfat dan dialisis. Pada tabel 1 tidak dapat ditampilkan data-data enzim hasil fraksinasi menggunakan amonium sulfat karena amonium sulfat mengganggu pada penentuan aktivitas enzim berdasarkan terbentuknya gula pereduksi, yaitu metode Mandels yang menggunakan cara satu campuran reaksi adalah NaOH yang akan bereaksi dengan amonium sulfat membentuk garam sehingga enzim tidak teramati. Lalu pada penentuan suhu optimumnya, di sini kita melihat pada gambar yang satu dapat dilihat bahwa suhu optimum enzim hasil pemurnian yaitu 55 derajat Celcius. Terjadi penurunan aktivitas enzim hasil pemurnian yang tinggi terutama pada suhu di atas 60 derajat Celcius, dan enzim ini belum memenuhi syarat untuk digunakan dalam industri yang memerlukan enzim yang dapat bekerja pada suhu antara 60-125 derajat Celcius. Perlu dilakukan peningkatan kestabilan terhadap suhu tersebut. Kemudian pada penentuan pH optimum, hasil pemurnian dapat dilihat pada gambar 2, yaitu pada pH 6. Gambar 2 menunjukkan hasil pemurnian cukup stabil pada pH asam dengan aktivitas sisa di atas 90% pada pH 5,0. Sedangkan pada pH basa enzim menunjukkan penurunan aktivitas sisa yang cukup besar, yaitu pH 8,0 enzim. Melalui aktivitas sisa di bawah 60%, perlu peningkatan rentang pH kerja enzim agar dapat digunakan dalam industri.
Yang berikut adalah penentuan Km dan Fmax. Dari persamaan linear Weaver-Bark dapat ditentukan nilai Vmax enzim hasil pemurnian sebesar 204,8 μmol mililiter per menit dengan harga Km sebesar 3,82 mg per mili substrat. Yang terakhir adalah penentuan stabilitas termal enzim, di mana dapat dilihat bahwa enzim hasil pemurnian mempunyai aktivitas enzim setelah diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 60 menit, yaitu 8,0707%. Penurunan aktivitas enzim yang besar setelah penyimpanan selama 40 menit. Penurunan yang besar ini terjadi karena pusat aktif dan sisi aktif enzim tidak ada yang melindungi dan mudah mengalami perubahan konformasi, sehingga bentuk pusat aktif enzim tidak sesuai lagi untuk substrat dan enzim mengalami kehilangan aktivitas yang tinggi. Usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi pusat aktivitas enzim dalam pengaruh panas adalah dengan penambahan zat aktif atau dengan modifikasi kimia. Kesimpulan dari laporan ini adalah aktivitas spesifik enzim protease hasil pemurnian menghasilkan 65,8 Dalton per miligram protein, meningkat 263 kali dibandingkan dengan ekstrak kasar enzim yang mempunyai aktivitas spesifik 0,25 Dalton per miligram protein. Pemurnian enzim telah berhasil mendapatkan enzim dengan aktivitas dan tingkat kemurnian yang tinggi. Enzim protease hasil pemurnian mempunyai pH optimum 7,5 dan stabil pada rentang pH 5,0 dan 8,0. Enzim ini termasuk enzim yang dapat bekerja pada rentang pH yang cukup lebar dan memenuhi syarat untuk penggunaan dalam industri. Suhu optimum enzim protease hasil pemurnian adalah 60 derajat Celcius, termasuk enzim yang bersifat termostabil dan dapat digunakan dalam proses industri. Nilai Km enzim hasil pemurnian adalah 6,48 mg per mililiter substrat dan Vmax 3,26 Dalton per mililiter per menit. Enzim ini mempunyai afinitas yang tinggi terhadap substrat.